Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film seru di mana film ini mengisahkan seorang pemuda culun yang tak sadar bahwa dirinya mampu menciptakan pedang legendaris untuk meluluh lantakan sang raja kejam. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, mantap. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik dan jelita, ia bernama Nonamo, di mana Nonamo merupakan anak dari seorang master pembuat pedang yang terkenal bernama Aoyezi. Terlihat Nonamo sedang dipaksa oleh seorang pemuda untuk mencoba hasil masakannya, ia bernama Ganjiang, salah satu murid ayahnya. Karena cuma satu-satunya perempuan yang berada di padepokan, tentunya Jiang berlomba-lomba dengan kakak seniornya yang bernama Aokin. Karena masakan yang dibuat Jiang hanyalah sambal jengkol, tentunya Nonamo tak mau memakannya. Ia lebih memilih daging kelinci hasil buruan kakak seniornya yang enak dan mantap. Nonamo kemudian menyanjung senior Aokin karena bisa menggunakan pedangnya untuk berburu, dan menghina Ganjiang karena pedangnya hanya ia gunakan untuk memotong sayur-sayuran dan mengupas bawang bombay. Tak berselang lama datanglah Master Yeji yang membuat mereka langsung kabur terbirit-birit. Sang master yang melihat anak muridnya tak menyambut kedatangannya, ia pun marah karena melihat pedang yang paling ia sayang digunakan untuk memotong sayuran. Nonamo yang tak ingin melihat senior Aokin dan Ganjiang dihukum, ia merayu ayahnya untuk membuat roti kukus. Nah, disinilah selain ahli dalam membuat pedang, Master Yeji juga ahli membuat roti kukus yang amat lezat. Di saat bersamaan tiba-tiba datanglah kedua pendekar di padepokan Master Yeji. Mereka ialah pendekar Chan dan Chun. Tanpa basa-basi mereka menjelaskan maksud kedatangannya yang tak lain untuk membuatkan pedang yang hebat agar mampu melawan Raja Wu yang sangat kejam. Master Yeji terkejut mendengarkan perkataan kedua pendekar tersebut. Akan tetapi ia tak bisa mengabulkan permintaannya karena di usia setua saat ini dirinya sudah tak mampu untuk membuat pedang yang hebat. Di saat akan kembali, pendekar Chan tak sengaja melihat luka yang berada di tangan Ganjiang. Dengan spontan ia menanyakan asal luka tersebut yang membuat Ganjiang penasaran. Nah, di saat inilah Ganjiang memutuskan mengejar kedua pendekar tersebut untuk memberikan pedang hasil karyanya pada mereka. Tentunya dengan senang hati pendekar Chan dan Chun menerima pedang pemberian Ganjiang. Ganjiang kemudian menanyakan akan luka tangannya pada mereka. Pendekar Chun menjelaskan padanya bahwa mereka dulunya prajurit Raja Wu yang diperintahkan untuk menyerang Master Yeji. Alasan menyerang Master Yeji karena Raja Wu sangat menginginkan pedang yang dimilikinya, karena pedang tersebut satu-satunya pedang yang terbuat dari emas hitam yang tak bisa dibuat oleh para master yang lain. Karena kekejaman dan kelicikannya, Raja Wu membunuh ibu Ganjiang untuk mendapatkan pedang tersebut. Ganjiang yang mendengarkan penjelasan pendekar Chun, ia sangat terpukul dan menaruh dendam pada Raja Wu karena telah membunuh ibunya ketika dirinya masih kecil. Tak lama kemudian malam pun tiba. Terlihat Ganjiang berusaha keras untuk berlatih agar bisa membalaskan dendam atas kekejaman Raja Wu yang diperbuat pada ibunya. Seusai latihan, Ganjiang juga berusaha menempa pedang Iriwan yang dibuat Master Yeji untuk diberikan pada Raja Wu sebagai hadiah agar bisa menerobos pasukan Raja Wu yang sangat ketat. Kakak seperguruannya juga memberitahu pada Ganjiang bahwa esok hari Raja Wu bersama pasukannya melakukan rutinitas berburu di hutan. Ganjiang yang mendengarkan kabar tersebut, ia meminta bantuan pada kakak seniornya untuk menyempurnakan pedang yang ia tempa agar lebih mirip dengan pedang buatan Master Yeji. Hingga keesokan harinya, terlihat Raja Wu dan pasukannya sudah tiba di hutan untuk melakukan pemburuan. Raja Wu menyuruh keempat pasukannya untuk mengecek lokasi di sekitar yang banyak dihuni oleh hewan liar. Di waktu bersamaan, para pendekar juga datang di tempat tersebut yang langsung menyerang keempat pasukan Raja Wu. Disinilah mereka merencanakan untuk menyusup secara diam-diam di hadapan Raja Wu. Raja Wu yang melihat Master Yeji di hadapannya, ia pun sangat senang karena bertahun-tahun orang yang ia cari saat ini tak disangka berhasil ia temukan dengan sangat mudah.
Sang raja kemudian menyuruh pasukannya untuk membawa patahan pedang di hadapan Master Yeji. Di saat inilah kegentingan dan kecurigaan Raja Wu mulai terjadi karena Master Yeji tak mengetahui pedang yang ia buat. Tanpa pikir panjang mereka memutuskan untuk menyerang Raja Wu. Raja Wu yang mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah Master Yeji, ia menyuruh semua pasukannya untuk menangkap dan mengejarnya. Tak berselang lama Raja Wu dan pasukannya berhasil menemukan persembunyian Master Yeji. Untuk memenuhi ambisinya, Raja Wu akan membawa mereka semua ke dalam istana untuk dimasukkan ke dalam sel tahanan. Ganji yang mengatakan pada Raja Wu bahwa ilmu penempa pedang Master Yeji sudah diturunkan pada mereka. Raja Wu yang mendengarkan ucapan kedua murid Master Yeji, ia memutuskan untuk menaruh mereka di tempat pembuatan pedang. Sesampainya di dalam istana, Ganji yang bersama senior membuat strategi agar bisa kabur dari dalam istana dengan cara melakukan kerusuhan agar Ganji yang dipindahkan di dalam sel tahanan bersama Master Yeji dan Nonamo. Dan benar saja, Raja Wu memerintahkan pasukannya untuk membawa Ganji yang ke dalam sel tahanan, sedangkan Qin tetap diperintahkan untuk membuat pedang dari bahan emas hitam. Raja Wu juga mengancam Aokin jika dalam waktu 3 hari ia tidak dapat menciptakan pedang dari emas hitam, maka ia tak akan segan-segan untuk membunuh Master Yeji dan yang lainnya di dalam sel penjara. Kedua pendekar Chan dan Chun yang melihat Ganji yang berada di dalam sel tahanan, ia juga membuat strategi agar bisa membawanya kabur dari dalam istana. Terlihat strategi yang digunakan Chan dan Chun telah berjalan mulus, di mana mereka berhasil mengelabui pasukan penjaga dan melepas Master Yeji dan yang lainnya. Di dalam istana terlihat Qin memutuskan menggunakan teknik rahasia pembuatan pedang agar Raja Wu mengurungkan niatnya untuk membunuh saudaranya, di mana ia menggunakan darah manusia untuk melebur emas hitam yang sangat kuat. Raja Wu yang melihat teknik tersebut berhasil, tanpa pikir panjang ia menumbalkan semua master pembuat pedang ke dalam bara api agar emas hitam bisa meleleh dengan sempurna. Di dalam sel tahanan, Ganji yang menyuruh pendekar Chan dan Chun untuk membawa Master Yeji dan Nonamo di tempat yang aman, sedangkan ia akan menyusup ke dalam untuk menyelamatkan senior Qin yang masih terperangkap di dalam istana. Terlihat senior Qin secara tiba-tiba dirasuki roh hitam di dalam tubuhnya yang membuat dirinya tak terkendali dan berambisi membunuh semua orang sebagai tumbal penyempurnaan pedang ciptaannya. Di waktu bersamaan, Ganji yang datang dan langsung membawa seniornya untuk keluar dari dalam istana. Di saat inilah Ganji yang terkejut dengan pedang yang berhasil dibuat kakak seniornya, di mana pedang tersebut mempunyai kekuatan yang tiada tanding. Tak lama kemudian sampailah mereka di tempat persembunyian. Terlihat senior Qin memberikan pedang hasil buatannya pada Master Yeji. Sang master yang mengetahuinya, ia sangat marah pada senior Qin karena pedang emas buatannya mempunyai aura iblis. Senior Qin kemudian menjelaskan pada sang master bahwa ia membuat pedang tersebut dengan cara mengorbankan nyawa semua master pembuat pedang agar dapat melelehkan emas hitam. Hal inilah yang membuat Master Yeji sangat kecewa padanya karena dianggap melanggar aturan hukum langit, mengorbankan nyawa orang demi menciptakan pedang yang hebat. Di saat inilah sang master tak akan lagi mengakui senior Qin sebagai muridnya karena telah dianggap menyeleweng dan sesat. Senior Qin yang mendengarkan perkataan sang master dengan seketika mata pun memerah dan berambisi untuk membunuhnya. Di saat inilah terjadi pertarungan sengit antar mereka. Karena tak ingin melihat kedua muridnya saling membunuh, sang master mencoba menghentikan pertarungan sengit mereka. Dengan waktu sekejap, kedua pedang pun melesat ke arah sang master. Sebelum kematiannya, sang master berwasiat pada Ganji yang agar selalu menjaga anaknya dengan baik, serta menyuruhnya untuk segera memusnahkan pedang emas hitam agar senior Qin dapat kembali di jalan yang benar. Di ujung nafasnya, sang master menyuruh Ganji yang mengambil pusaka kesayangannya agar bisa digunakan untuk melawan kekuatan pedang emas hitam yang berada di tangan senior Qin. Sedangkan di sisi lain, terlihat senior Qin menemui sang raja untuk memberikan hadiah pedang yang selama ini ia inginkan agar menjadi raja yang tak terkalahkan. Senior Qin juga memberitahu pada sang raja bahwa pedang tersebut memiliki aura iblis yang harus diberi darah segar manusia agar kekuatannya tak hilang. Sang raja yang mengetahui hal tersebut, ia menyuruh pasukannya untuk menangkap para warga untuk dijadikan tumbal. Satu persatu warga ia habisi demi menyempurnakan kekuatan pedang iblis.
Tak lama kemudian datanglah Ganjiang untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan seniornya. Senior Qin yang sudah tak terkendalikan, ia sama sekali tak mengenali Ganjiang dan langsung menyerangnya dengan membabi buta. Nah, di saat inilah Nonamo berhasil melerai pertarungan mereka. Nonamo kemudian menyuruh Ganjiang untuk meninggalkan dirinya di dalam istana bersama senior Qin, karena hanya ia yang mampu mengendalikan dan menyadarkan senior Qin dari jeratan pedang iblis. Tak lama dari kepergian Ganjiang, datanglah para pasukan istana membawa warga lebih banyak untuk dijadikan tumbal pedang iblis. Hal tersebut membuat pedang iblis kembali merasuki ke dalam tubuh senior Qin yang langsung membabat mati para warga. Di sisi lain, Nonamo yang tak tega melihat para warga dijadikan tumbal, ia berusaha keras untuk menghentikan senior Qin. Raja Wu yang tak mau misinya terhalang, ia langsung merebut pedang iblis di tangan Nonamo dan membuatnya tak berdaya. Hingga keesokan harinya, terlihat Ganjiang frustasi karena ia tak bisa menjalankan amanah sang master untuk menjaga Nonamo dan memusnahkan pedang iblis. Tak berselang lama datanglah pendekar Chan dan Chun. Pendekar Chun mengatakan bahwa ia usai menyelamatkan Nonamo yang akan dibunuh oleh Raja Wu. Ganjiang yang mendengarkan perkataan pendekar Chun, ia pun langsung menuju ke padepokan. Dan benar saja, Nonamo terlihat sudah tak berdaya di atas kasur dengan menggenggam tusuk konde pemberian Ganjiang. Disinilah dengan seketika Ganjiang ingat akan masa lalu yang pernah ia lewati bersama, yang penuh dengan harmoni dan lika-liku. Semangat Ganjiang pun tumbuh kembali untuk menghentikan senior Qin dan Raja Wu yang kejam. Ia pun ingat akan kata-kata sang master untuk mengambil pedang sayur miliknya agar bisa mengalahkan kekuatan pedang iblis. Di saat inilah ia paham akan kata-kata sang master bahwa pedang sayur yang sengaja ia buat merupakan bahan untuk dijadikan pedang yang hebat. Hari demi hari Ganjiang lakukan tanpa makan dan minum agar bisa melebur pedang sayur yang super kuat. Dengan ribuan tempahan dan ratusan ukiran, akhirnya Ganjiang berhasil menciptakan pedang yang indah dan kuat. Pendekar Chan dan Chun kemudian memberitahu Ganjiang bahwa Raja Wu dan pasukannya membawa semua warga di dalam gua untuk dijadikan tumbal pedang iblis. Ganjiang yang mendengarkan kabar tersebut, tanpa pikir panjang ia langsung bergegas untuk menghentikan kekejaman Raja Wu. Sesampainya di dalam gua, Ganjiang melihat satu persatu warga dijadikan tumbal untuk menyempurnakan kekuatan pedang iblis. Karena tak ingin melihat nyawa semua orang dijadikan tumbal, ia pun langsung memulai penyerangan. Nonamo yang baru tersadar dari pingsannya, ia pun juga ikut menghentikan senior Qin yang sudah tak terkendalikan diri. Di sisi lain, pendekar Chan dan Chun bersama warga ikut juga berperang melawan pasukan Raja Wu. Sangat disayangkan Nonamo tertusuk pedang iblis senior Qin. Di saat inilah senior Qin ingat dan sadar bahwa selama ini dirinya dikendalikan oleh pedang iblis dan pengaruh Raja Wu. Raja Wu yang melihat itu semua, ia akan mengirim mereka bertiga untuk menyusul Master Jia di dalam liang lahat. Karena pedang iblis sudah tak bisa dihentikan, Nonamo dengan seketika ingat akan wewenang ayahnya, di mana ia akan mengorbankan nyawa agar bisa menjadi roh pedang untuk mengalahkan pedang iblis di tangan Raja Wu. Ganjiang yang melihat Nonamo menjadi roh pedang, ia pun berjuang keras untuk melawan Raja Wu di hadapannya. Hingga pada akhirnya Raja Wu dapat dengan mudah ia bunuh. Keesokan harinya, terlihat suasana desa terlihat sangat damai dan tentram. Dan di saat inilah hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai habis. Tetaplah berbuat kebaikan kepada semua orang. Ya, dalam Mimin pamit undur diri. Yang ingin request film-film selanjutnya silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya Mimin Ngasih Film. Bye-bye.